jam 15.55 hari kedua. Air biasa, air garam, dan air mendidih sudah berkarat. Sedangkan minyak dan minyak tanah, air jeruk, kapas, dan tabung kosong belum berkarat, Ibu. Pada hari ketiga. Ayo. Nah, pada pengamatan hari ketiga, pada air biasa itu korosinya sudah sangat banyak. Di air garam juga begitu, tapi tidak sebanyak pada air biasa. Oke. Nah, di air mendidih juga begitu. Terdapat korosi tetapi tidak terlalu banyak. Namun pada air minyak, air minyak tanah, air jeruk, dan kapas, dan tabung kosong itu tidak terjadi apa-apa ya. Oke. Hari keempat, di sini air biasa dan air garam lebih berkarat, air garam. Lalu ada air mendidih juga sudah berkarat, pada tabung yang lainnya belum berkarat. Oke, terima kasih. Ini hari kelima. Untuk pengecekan paku sudah berkarat atau belum, guys. Untuk air biasa sudah berkarat, bisa dilihat. Sedangkan untuk ini apa? Air garam bisa dilihat berkarat ya, guys. Untuk air mendidih sudah berkarat belum sedikit. Sedangkan untuk minyak tanah, minyak kelapa, air jeruk, sama kapas, tabung kosong belum berkarat. Untuk tabung kosong itu sudah berkarat sedikit. Oke. Melihat ya, untuk ini guys sudah ada berkarat. Pengamatan hari ke-6, mari kita lihat air biasa. Air biasa korosinya sudah sangat parah. Yang air garam sama seperti hari kemarin. Begitupun air mendidih sama seperti hari kemarin, dan air minyak, air jeruk, dan lain-lain sebagainya seperti hari kemarin juga. Terima kasih. Sekarang adalah hari ke-7. Di sini saya akan menunjukkan yang pertama yang memiliki perubahan, yaitu yang pertama ini. Dia sudah mulai agak berkarat sedikit. Kemudian yang kedua, yang ini air biasa, yang dimana dia udah lebih berkarat daripada yang kemarin. Sudah lebih berkarat daripada yang kemarin. Dan yang ketiga, yang ini, dia juga udah mulai berkarat sedikit di situ. Dan untuk dua ini masih sama seperti yang kemarin, dan untuk dua ini nggak ada perubahan sama sekali. Dan di sini adalah air jeruk, yang dimana kita lihat di sini dia bersih, tidak terlihat karat sama sekali. Itu dikarenakan sebenarnya dia berkarat, tetapi
karena kandungan asam dari jeruk yang tinggi yang menyebabkan karetnya itu rontok sehingga bercampur dengan larutan lemon jeruk. Dan teman-teman yang kemarin itu pada hari sebelum-sebelumnya itu penjelasannya masih salah, masih keliru. Dan ini bukan dia masih bersih bukan karena dia agak berkarat, tetapi lama kelamaan kalau kita biarkan di air jeruk dia akan terlarut oleh air jeruk. Sekian dan terima kasih. Nah, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, teman-teman tahu nggak rumus dari karat itu bagaimana? Nah, rumus dari karat itu Fe2O3 dikali NH2O. Nah, 3 syarat utama agar bisa terbentuknya karat. Yang pertama harus ada air atau H2O. Yang kedua harus ada O2 atau oksigen. Yang ketiga harus ada ion-ion elektrolit. Nah, dari ketiga syarat tersebut, kalau satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadinya reaksi elektrokimia dan tidak akan terjadi reaksi karat. Oke. Kali ini saya akan mengurutkan urutan korosi yang terjadi pada praktikum kita. Yang pertama yaitu air garam. Air garam di sini dia berkarat paling duluan, dan yang kedua air biasa. Air biasa ini dia berkarat kedua tetapi paling banyak daripada air garam. Dan yang ketiga adalah air mendidih. Kenapa air mendidih ini kita taruh nomor 3? Dikarenakan air mendidih ini jumlah karatnya paling sedikit. Oke. Lanjutnya setelah 3 tadi, lanjut ke yang keempat. Sebenarnya air jeruk ini dia sudah mengalami korosi pada hari ketiga, tetapi teman-teman saya dan terutama saya juga keliru. Ternyata air yang mengkeruh ini sebenarnya karat yang sudah larut dengan perasan air jeruk. Ya, jadi pakunya masih terlihat sangat bersih ya, dikarenakan asam amino dari jeruk tadi menyebabkan perkaratan itu melambat. Tapi dia bisa saja berkarat, tapi membutuhkan waktu yang sedikit agak lama. Oke, itu. Nah, selanjutnya pada tabung kosong dan kapas. Tabung kosong ini dia berkarat itu pada ke-5 ya. Dia berkarat pada hari ke-5. Dia di sini tabung kosong berkarat, paku pada tabung kosong itu berkarat pada hari ke-5. Dikarenakan biarpun di dalam sini ruangannya terkedap udara, tapi masih ada celah-celah seperti di atas itu. Nah, dari atas itu oksigen masih bisa masuk ke dalam ruangan sini. Jadi otomatis dia akan terjadi elektrokimia di paku ini. Nah, lanjut pada kapas. Sebenarnya kapas itu dia tidak berkarat, tetapi kami setelah melakukan pengecekan itu kami membukanya sedikit. Jadi oksigen itu masih bisa masuk ke dalam paku tersebut dan bisa menjadi korosi atau karat. Lanjut pada yang terakhir yang tidak terjadi korosi sama sekali, yaitu minyak tanah dan minyak goreng. Minyak tanah dan minyak goreng itu sifatnya nonpolar atau hidrofobik, dan minyak juga membentuk lapisan pelindung fisik bagi paku atau besi ini. Jadi dia menutup kontak dengan udara dan air. Oke. Selesai. Alhamdulillah.